Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan, Suaranya hilang. Hilang dua-duanya, suara hilang. Iya, Bapak nggak ada suara videonya keluar ya? Ada kan? Iya, kayaknya deh. Bu Lili sudah ada, Bunda. Ini kita yang 5G ya, Bu Ibu, 5G ya? halo Bu Ibu. Iya, Pak. Aduh, sebentar dulu ya. Ini sinyal yang ini dulu ya. Sebentar. Mohon ditutup. Halo, cek cek cek. Suara saya bisa terdengar? Iya, bisa, Pak. Oke. Bisa. Kameranya juga sudah bisa terlihat ya? Sudah. Oke, baiklah. Ya, inilah kalau tidak ini di kampus ya, karena harus menyesuaikan banyak hal. Oke, kita mulai saja ya. Yang saya hormati dan juga banggakan, ibu-ibu guru, para peserta PPG dalam jabatan, ya, para peserta PPG dalam jabatan, khususnya untuk program studi pendidikan guru sekolah dasar yang masuk dalam kategori satu ya. Alhamdulillah hari ini merupakan pertemuan kita untuk hari yang ke-6 ya, kalau tidak salah Bu Serli, ke-6 ya. Iya, Pak. Pertemuan Betul, Pak. kita di hari yang ke-6 dan di hari ke-6 ini insya Allah nanti kita akan melanjutkan ya yang belum melakukan paparan itu siapa saja. Paparannya masih sama dengan yang kemarin, kaitannya dengan penentuan solusi ya, kaitannya dengan penentuan solusi. Kemudian harapannya mudah-mudahan pada hari ini semuanya sudah mendapatkan kesempatan ya, sudah memaparkan ini ya, sudah memaparkan solusi yang dipilih, dua solusi terpilih sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Oke, jadi tanpa ini ya, tanpa berlama-lama, silahkan langsung saja. Saya kira siapa yang belum boleh raise hand, silahkan Bu Sherly yang belum siapa Ya, saja. silakan. Ada Bu Anita, baru Bu Anita, ada Bu Rita. Yuk yang lainnya. Ada Bu Stefani, silakan lagi. Oke, baik. Ada Bu Eni, ada Bu Fitri. Udah 5 ya, Banyak Pak. yang belum ya. Oke, Ada Bu 5. Misda. Oke, kita mulai dengan Bu Eni Nah, Novitasari dulu. Silakan Bu Eni. ya, Bu Eni. Suaranya Bu Eni. Dibuka dulu. Ya. Oke. Baik, Pak Ian, terima kasih banyak. Saya izin share screen.
Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah terlihat. Ya, sudah Bu, sudah. Di sini LK 2.2 saya menentukan solusi. Adapun eksplorasi di kolom eksplorasi alternatif solusi, hasil kajian literatur, dan analisis alternatif solusi, ini saya copy paste ya dari LK 2.1 saya. Solusi yang saya pilih di penentuan solusi kolom keempat ini adalah model solusi yang digunakan untuk meningkatkan motivasi membaca siswa kelas 2 dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah menggunakan model problem-based learning yang terintegrasi media audiovisual dan media pembelajaran berbasis artificial intelligence AI dengan Flipbook Maker. Di sini, bentar. Adapun alasan penentuan solusi tersebut, solusi yang tadi, model PBL dan media tersebut, satu, penerapan model pembelajaran problem-based learning dipilih karena dapat mendeskripsikan upaya nyata peningkatan motivasi membaca siswa. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran Flipbooks Maker dipilih karena Flipbook ini dapat memberikan tampilan berisi video, gambar, animasi, serta suara yang menjadi daya tarik untuk siswa membaca, serta dapat meningkatkan semangat membaca siswa. Yang ketiga, guru dapat memiliki peran menyajikan permasalahan, pertanyaan, serta memfasilitasi siswa dan membimbing penyelidikan secara individual dan kelompok. Yang keempat, penerapan model pembelajaran problem-based learning meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam memecahkan masalah. Dan yang kelima, penggunaan media audiovisual. Dipilih karena media ini dapat memberikan suasana konsep yang cukup luas, dapat divisualkan dalam bentuk film, bingkai, dan gambar sehingga memperjelas penyajian pesan kepada siswa serta membuat siswa merasa tidak bosan. Untuk yang kedua, di sini kajian literatur untuk di kolom 2 dan 3 saya copy paste lagi dari LK 2.1 saya. Di sini di kolom keempat solusi yang saya pilih untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 2 adalah menggunakan model project based learning yang terintegrasi dengan media papan jam analog dan media pembelajaran berbasis augmented reality R dengan aplikasi Assembler Edu. Adapun di kolom kelima, alasan penentuan solusi tersebut, satu, penggunaan model project based learning atau PJBL dalam materi matematika mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Peserta didik dapat belajar melalui serangkaian aktivitas atau proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam menemukan jawaban sendiri. Yang kedua, penggunaan media berbasis teknologi augmented reality R melalui aplikasi Assembler Edu karena peserta didik berinteraksi dengan objek secara langsung, khususnya mata pelajaran matematika. Konsepnya agar peserta didik mampu menguasai materi, peserta didik harus belajar konsepnya secara nyata atau tidak abstrak. Yang ketiga, guru memiliki peran sebagai motivator dan fasilitator, di mana dalam hal ini siswa diberi peluang untuk bekerja secara otonom mengkonstruksi belajarnya ketika pembuatan proyek yang akan dibuat oleh peserta didik saat pembelajaran. Keempat, penggunaan media pembelajaran papan jam analog karena media cukup simpel dan cukup real dan nyata. Baru 4 ya? Nih. Kurang 1, Pak.
Cukup Pak dari saya nih, tapi yang terakhir kurang satu Pak. Oke, kenapa kok bisa kurang satu, Bu Eni? Iya, makanya saya udah save apa belum ya Kak? Oke, tidak apa-apa. Mari kita langsung lihat saja di poin yang pertama ya. Di solusi pertamanya. Bapak, videonya nggak ada ya Bapak ya? Oke, Suara Bapak jauh apa enggak sih teman-teman? Iya jauh suaranya Bapak jauh. suara saya jauh. Iya. Iya, Oke, iya, sekarang sudah dekat? Jelas kok. Sudah jelas sekarang ya? Oke, jelas Pak. saya harus agak teriak ini berarti ya. Oke, jadi ini bisa kita lihat kalau dari Bu Eni Novitasari di pengerjaan LK 2.2 menentukan solusinya. Yang pertama hasil kajian literatur, wawancara dan lain sebagainya sudah. Kemudian poin kedua analisisnya sudah. Kemudian untuk penentuan solusinya meningkatkan motivasi membaca siswa kelas 2. Oke. Dalam mata pelajaran bahasa Indonesia menggunakan problem based learning terintegrasi media audiovisual dan media pembelajaran berbasis artificial intelligence dengan Flipbook Maker. Oke. Jadi kalau kita lihat dari kolom keempat ini, modelnya itu sudah ada yang problem based learning, sudah sesuai. Kemudian juga medianya sudah berbasis AI di sini artificial intelligence. Kemudian di sini Bu Eni mengatakan Flipbook Maker. Ya, jadi pertanyaannya Ibu memilih Flipbook Maker ini untuk artificial intelligence integrasinya itu seperti apa Bu Eni? Silakan. Kan ini apa ya, meningkatkan motivasi membaca. Jadi nanti saya pergunakan ini pada kegiatan inti. Jadi nanti saya kebetulan materi di kelas 2 materinya tentang cerita pendek yang fabel, jenisnya fabel binatang. Mungkin nanti di flipbook ini saya akan membuat buku cerita tentang binatang-binatang untuk pembelajaran di kelas, Pak. Begitu. Iya, yang saya tanyakan integrasi AI-nya, artificial intelligence-nya itu seperti apa maksudnya di dalam Flipbook Maker itu nanti? Seperti apa? Dia ditampilkan di InFocus gitu, Pak, Oke, saat pembelajaran. menampilkan di InFocus itu sudah masuk artificial intelligence gitu menurut Bu Eni. Iya, Pak. Oke. Belum ya, Pak ya? Jadi silakan ini nanti jadi PR ya. Jadi bukan hanya Bu Eni saya kira, tapi ibu-ibu yang lainnya ketika mengatakan berbasis artificial intelligence, maka ini ya harus bisa benar-benar diperlihatkan AI-nya atau artificial intelligence-nya itu seperti apa. Oke, jadi jangan hanya ini ya menyebutkan ada artificial intelligence, tapi ketika ditanyakan sisi-sisi integrasi dari artificial intelligence-nya itu tidak bisa menjawab. Begitu ya, Bu Eni. Oke, jadi PR-nya itu nanti ya, bagaimana Flipbook Maker ini nanti ada machine learning-nya, ya karena itu salah satu ciri dari artificial intelligence, ya. Kemudian ada automasinya, ya otomatisasi atau automasinya di dalam penggunaan Flipbook Maker, ya. Ketika sudah ada itu, maka itu bisa masuk ke dalam artificial intelligence. Begitu ya, kecerdasan buatan itu maksudnya artificial intelligence. Begitu ya, Bu Eni? Iya, Begitu. kemungkinan ditambah lagi apa ya, karena ini hanya Ya silakan kalau ingin ditambahkan tidak apa-apa.
Tapi intinya sekali lagi ketika Ibu mengatakan, oke, ini ada AI-nya, ada artificial intelligence-nya, ini ada augmented reality-nya, ini ada virtual reality-nya, maka itu juga harus terlihat dari ini ya, dari aplikasi yang digunakan, kemudian dari nama ininya ya, nama produk yang akan digunakan nanti ketika mengajar. Begitu ya, Bu Eni? Oke, Bu? Baik, Pak. Oke, berikutnya untuk yang analisis penentuan solusinya, oke, dapat mendeskripsikan upaya peningkatan motivasi membaca siswa, oke, dapat memberikan tampilan berisi video, gambar, animasi. Ini kan ada video, gambar, animasi, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti seperti apa? Video-video yang ada artificial intelligence-nya. Ya, gambar-gambar yang ada artificial intelligence-nya. Animasi yang ada artificial intelligence-nya. Gitu ya, Bu ya? Nah, itu baru Iya. nanti langsung masuk sesuai dengan 3 media yang disarankan pada PPG Daljak. Cukup jelas, Bu Eni? Masih agak bingung sih Pak di kolom keempat. Jadi kan di sini saya pakainya I dengan flipbook maker. Ya. Berarti di sini ada tambahan mungkin nanti untuk evaluasinya begitu ya Pak ya. Untuk tahu kita kecerdasannya gitu. Iya, untuk ini, untuk tahu bahwasanya Flipbook Maker itu sudah ada integrasi artificial Itu, intelligence di dalamnya. Begitu iya, ya, Benny? iya baik. Jelas ya? Iya, iya Pak. Kemudian poin ketiga, bisa digeser, Bu. Silakan. Oke, guru dapat memiliki peran. Oke. Sharing. Oke. Yang keempat, penerapan model. Oke. Kelima, oke, jadi sebenarnya di poin yang kelima penggunaan media audio visual ketika disebutkan untuk yang Flipbook Maker ya. Jadi ini masuknya ke yang mana Bu sebenarnya? Ke media audio visual kah? Atau ke yang artificial intelligence-nya? Jadi harus jelas ya. Karena sepertinya ada dua. Ya, ada penggunaan media audio visual, kemudian ada penggunaan dari Flipbook Maker-nya juga. Oke, jadi agar tidak tumpang tindih nanti apa yang akan digunakan oleh Bu Eni. Begitu ya, Bu? Baik Pak. Saya Oke. sih saya sih sebenarnya menguasainya media audiovisual aja sih Pak. Iya, kalau misalnya menguasainya media audio visual, maka silahkan coba dicari ragam aplikasi yang misalnya bisa terintegrasi dengan augmented reality, dengan virtual reality, atau dengan artificial intelligence. Ini saja yang diinsertkan kalau mau. Ya, begitu ya? Baik Oke. Pak. Cukup jelas, Bu Eni, untuk poin yang terakhir di kolom terakhir. Cukup Pak. Oke, baik. Kita ke solusi yang kedua. Kita ke solusi yang kedua. Kajian literaturnya lumayan ini banget ya, banyak banget. Oke. Karena ya kemarin belum pakai itu Pak, belum pakai basis IR itu sama Bu Lili suruh tambahkan. Kebetulan waktu saya paparan sama Bu Lili. Iya, Jadi saya tambahkan lagi. iya, iya Jadi benar. banyak. Ya benar harus ditambahkan. Oke, kita lihat ini untuk solusinya hasil belajar ya. Untuk ini ya, hasil belajar matematik kelas 2 yang digunakan nanti adalah project based learning. Kemudian yang terintegrasi dengan media papan jam analog dan media pembelajaran berbasis augmented reality dengan aplikasi Assembler Edu. Ini juga terlalu banyak ininya ya. Jadi langsung saja untuk yang model project based learning ya, model pembelajaran project based learningnya ini dengan itu ya, dengan pembelajaran berbasis augmented reality ya, dengan aplikasi Assembler Edu gitu aja Bu ya. Dan di dalam Assembler Edu-nya nanti cari media papan jam analognya. Begitu ya.
Oh, baik, Pak. Jadi tidak seperti dua media yang berbeda. Itu yang terlihat dari solusi yang ditawarkan oleh Bu Eni di sini. Begitu ya, Bu? Iya, iya, Pak, kebetulan di Assembler Edu saya belum nemu jamnya. Jadi saya ntar jamnya mau pakai yang real gitu, Pak. Jadi pakai papan jam gitu. Oke, ya sebenarnya kalau misalnya menggunakan dua itu takutnya nanti akan memberatkan ya. Takutnya nanti akan membuat Bu Eni malah riwah sendiri nanti ya. Jadi silakan dipilih salah satu saja ya. Gunakan apa yang ada di Assembler Edu tidak apa-apa. Dan mudah-mudahan ini mahasiswi kedua kalau tidak salah yang menggunakan Assembler Edu ya. Yang lain nanti mudah-mudahan akan menggunakan aplikasi yang berbeda ya. Oke, misalnya ada gamifications ya dengan menggunakan games, kemudian di dalam games itu seperti halnya kayak games apa? Games yang ini yang kayak Pokemon Go seperti itu kan bisa ya. Jadi bukan hanya seperti ini saja aplikasi Assembler Edu, tapi bisa gamification, ada aplikasi games yang di dalam games tersebut itu sudah menggunakan augmented reality, sudah ada virtual reality ya, itu kemudian yang digunakan untuk media pembelajaran. Begitu ya Bu Eni, tapi Bu Baik. Eni karena yang kedua paparan ke saya kemarin ada satu kalau nggak salah Bu siapa Bu Sherly atau siapa gitu yang menggunakan Assembler Edu. Kalau sudah ada 2 sampai 3 orang, maka yang lain harapannya jangan menggunakan aplikasi yang sama ya, karena nanti mirip-mirip semua jadi. Begitu ya, Bu Eni, cukup jelas? Cukup Ya, jelas? jelas, Pak. Oke, baik. Kita lihat ke ininya ya, analisis penentuan solusinya, penggunaan model project based learning dalam materi matematika maupun meningkatkan hasil belajar. Oke, ini sudah sesuai semua ya, hasil belajar semua dari kolom 1 sampai yang ke-5-nya. Oke, boleh digeser, silakan. Di scroll, Bu. Oke. Kemudian media pembelajaran berbasis dengan teknologi augmented reality melalui dan mereka konsepnya secara nyata atau tidak usah. Oke, poin yang ketiga, coba kita lihat poin yang ketiga, Bu. Oke, di poin yang ketiga, pembuatan. Oke. Oke, yang keempat ini nanti coba disesuaikan ya Bu ya, sesuai dengan saran yang tadi ya. Karena di sini Baik, masih Pak. ada media pembelajaran papan jam analognya. Karena media cukup Ya, simpel dan cukup real atau nyata. Jadi kesannya pada solusi kedua ini ada media. Satu yang pertama yang digunakan adalah jam analog, kemudian satu lagi menggunakan augmented reality. Jadi ada 2 gitu ya. Begitu ya, ya, Bu. Pak. Jadi cukup satu Ya, saja ya, cukup satu saja yang akan digunakan nanti. Dan sesuai dengan saran ya yang ada augmented reality-nya. Begitu ya, Bu Eni? baik, Pak. Jelas, Terima Bu? Ada yang kasih. ingin ditanyakan, Bu Eni? Cukup, Pak. Sebenarnya sih kesulitan saya dicari di Assembler Edu-nya materi saya gitu. Makanya saya pakai media. Tadinya materinya mau yang jam, memang hasil belajar matematikanya yang kurang, materinya jam sama pecahan ya. Tapi nanti saya cari lagi, Pak, di Oke. Assembler Edu. Kalaupun seandainya nanti ganti aplikasi bisa, Pak. Ya, kalau ingin mengganti aplikasi silahkan saja, asalkan aplikasi tersebut memang ada ini, ada apa namanya? Ada ada eh, artificial intelligence di dalamnya atau ada augmented reality-nya, maka tidak apa-apa. Yang jadi permasalahan kalau misalnya di dalam aplikasi yang dipilih itu tidak ada ininya, tidak ada augmented reality-nya tidak ada, kemudian begitu juga untuk apa? Begitu juga untuk virtual reality-nya maupun artificial intelligence-nya tidak ada, maka itu yang menjadi masalah. Itu yang bermasalah ya. Begitu ya Bu Iya, Eni? Pak.
Oke, Baik, ada Pak. lagi Ya, yang lainnya? nanti, Ada lagi yang lain? ya, nanti seandainya mentok-mentok misalnya nggak ada ya, Pak. Saya pakai yang real aja ya, media papan jam analog. Karena saya di kelas rendah ya, Pak. Agak sulit sih. Ruangannya juga gitu. Kesulit apanya, Ibu? Sulit ruang anak-anak anak kelas 2 buat pakai media itu gitu. Oke, kalau Karena kalau saya mau pakai yang kemarin kebetulan Bu Sherly pakai berbasis Android ya Pak ya. ya, Iya, untuk anak kelas rendah sih saya juga lagi mikir-mikir aja takut anak-anak belum belum diperbolehkan bawa kalau Bu Sherly kan kebetulan kemarin kelasnya tinggi ya gitu. Paling kemungkinan saya akan ganti aplikasi nanti kalau seandainya tidak menemukan materi saya atau nanti saya pakai papan jam analog asli aja Pak. oke, sekali lagi untuk media yang digunakan, kalau misalnya papan jam analog asli, maka nanti cara untuk Ibu mengintegrasikan seperti apa dong, Bu? Itu pertanyaan. Eh, Hmm? jadi nanti kan ini proyek ya Pak ya. Ya. Mereka membuat membuat eh, media papan jam analog yang berbeda sama yang saya berikan contoh gitu. Jadi mereka menggunakan membuat proyek papan jam analog sendiri gitu Pak. Mereka membuat papan jam analog sendiri. Iya, untuk supaya hasil belajar matematikanya meningkat. Iya, tapi maksudnya untuk yang integrasinya seperti apa berarti? Untuk yang integrasinya seperti apa, Bu? Salah satu media yang di ininya, dipilihnya nanti. Kira-kira ada bayangan tidak, Bu? Seperti apa kira-kira? Nah, Hmm? saya pakai PowerPoint begitu saja Pak. Terus nanti saya mulai jelaskan apa permasalahannya proyek yang akan dibuat nanti anak-anak membuat papan jam analog begitu Pak baru yang kepikiran di saya. Oke, jadi kalau misalnya seperti itu, eh, maka nanti untuk yang artificial intelligence-nya atau virtual reality-nya atau augmented reality-nya nanti disisipkan di dalam PowerPoint-nya saja. Begitu berarti ya? Rencana dari Iya Pak, Bu Eni. Gitu ya? iya Pak. Oke, baiklah kalau begitu. Saya kira silahkan saja. Kalau misalnya dirasa dengan cara PowerPoint, maka nanti bisa ini ya, bisa apa namanya? Bisa mengintegrasikan salah satu dari ketiga media yang memang disarankan, saya kira tidak apa-apa. Begitu ya, Bu Baik, Eni? baik Oke. Pak. Terima kasih banyak. Nah, terima kasih banyak Bu Eni dan mari kita beri tepuk tangan ibu-ibu semua Sama-sama. kepada Bu Eni ya. Oke, luar biasa. Terima kasih. Berikutnya siapa? Silakan setelah Bu Eni. Bu Misda, apakah sudah siap Bu Misda? Bu Misda. Bu Misda, sudah siap Bu Misda? Silakan Bu Misda. Waktu untuk Bentar. Anda menjelaskan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak videonya nggak ada ya? Izin share screen. Sinyal saya awut-awutan ini. Oh iya Pak. Silakan, lanjut saja. Bagaimana? Sudah ya. Silakan. Sudah terlihat. Sudah terlihat, sudah terlihat. Baik. Terkait penentuan solusi dalam LK 2.2, solusi itu dengan menerapkan model PJDL terintegritas dengan media berbasis teknologi berupa PowerPoint
Kemudian analisis penentuan solusinya, yang pertama itu penggunaan metode pembelajaran berbasis proyek itu dapat membantu siswa membangun pemikirannya sehingga dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. Kemudian bahwa PJBL itu bisa mengkoneksikan pengetahuan yang diperoleh siswa di kelas untuk diaplikasikan di dunia nyata. Kemudian kegiatan belajar yang dialami oleh siswa sangat bermakna ke dalam kehidupannya. Terus langkah PJBL akan memberikan keterampilan bagaimana menjadi pembelajaran seumur hidup bagi para siswa. Kemudian pemilihan PowerPoint itu karena PowerPoint merupakan media yang bersifat multimedia yang sangat tepat untuk mengatasi permasalahan media tersebut. Selain untuk mempermudah menyampaikan pesan atau informasi, tetapi juga untuk menarik minat siswa dalam proses belajarnya. Seperti itu untuk yang pertama, Bapak. Oke, lanjut ke yang kedua, silakan Ibu. Lanjut yang kedua. Kemudian untuk yang kedua, solusinya itu dengan penerapan model PBL yang diintegrasikan dengan media pembelajaran, kantong bergambar, dan penggunaan aplikasi WordWall. Terus alasannya itu karena pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Kemudian memberikan kesempatan pada anak untuk mendapatkan pengalaman yang nyata saat proses pembelajaran. Sehingga anak dapat menemukan, mengkonstruksi, dan mengembangkan wawasan serta keterampilannya dalam berbagai aspek perkembangan secara mandiri. Berikutnya, siswa diberikan kesempatan untuk memecahkan masalah di dalam situasi yang kolaboratif. Nah, dengan penggunaan media pembelajaran seperti kantong bergambar itu bisa memudahkan peserta didik untuk memahami konsep materi yang sedang diajarkan dan dapat memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Kemudian kalau untuk aplikasi WordWall-nya itu memiliki keunikan sebagai alat penilaian berupa soal pilihan ganda, kuis, teka-teki silang, pilih kartu atau gambar sesuai dengan kecocokan. Sehingga alat penilaian dapat digunakan untuk penilaian harian. Gitu aja, Pak. Itu saja, Bu Misda? Ya. Oke, terima kasih banyak. Mari kita lihat untuk penentuan solusi ya. Di solusi pertama yang digunakan oleh Bu Misda itu model PJBL. Untuk yang ini ya, rendahnya minat siswa dalam bertanya. Iya. Khusus bertanya saja ya. Iya. Oke. Kemudian yang dipilih di sini adalah model pembelajaran project based learning terintegritas. Terintegritas itu apa maksudnya, Bu? Maksudnya dikombinasikan gitu, Pak. Saling berkaitan. Jadi bukan terintegritas ya, terintegrasi itu yang benar ya. Terintegrasi dengan media. Salah pengetik. Oke. Terintegrasi. Oke, terintegrasi dengan media berbasis teknologi berupa PowerPoint interaktif. Oke, untuk yang PowerPoint interaktifnya nanti yang akan diinsertkan atau yang akan dimasukkan itu apa, Ibu? Bisa video kah atau virtual reality kah atau augmented reality nanti? Nah, terkait itu saya masih bingung, Pak. Makanya belum saya cantumkan apakah masuk ke AI atau VR kayak gitu. Oke, bingung karena belum membaca dan mempelajari ketiga jenis media tersebut kan, Bu ya? Oke. Sudah coba-coba baca tapi masih kebingungan. Masih kebingungan. Jadi langsung saja misalnya ya contoh penerapan artificial intelligence dalam pembelajaran. Misalnya seperti itu. Maka nanti akan muncul banyak sekali
contoh-contoh yang bisa digunakan oleh Bu Misda. Contoh lainnya, contoh implementasi virtual reality dalam pembelajaran. Maka nanti akan muncul semuanya. Begitu juga untuk yang augmented reality. Ya, jadi kalau misalnya Ibu di sini menggunakan berupa PowerPoint interaktif, itu bisa diinsertkan atau dimasukkan misalnya yang artificial intelligence-nya, ya, ada AI-nya. Contohnya yang sedang marak, kalau misalnya di TikTok ya, Bu Misda, anaknya atau suaminya atau ini ada yang main TikTok tidak? Ya, jadi kalau misalnya ada yang main TikTok, itu dari gambar saja itu bisa diubah menjadi video. Dari gambar atau dari foto saja itu bisa diubah menjadi video. Jadi seolah-olah sedang menjelaskan. Maka nanti ya penjelasan yang ada di dalam PowerPoint itu silahkan misalnya kalau Bu Misda mau menambahkan atau mau mengintegrasikan artificial intelligence di dalamnya. Itu salah satu contohnya. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Adakah yang sudah melihat yang saya maksud di TikTok, Bapak Ibu? Ada ya? Ada. Ada ya? Tuh. Siapa yang pernah melihat? Siapa? Bu Hasna ya? Iya, saya. Nah, itu ya. Jadi terlihat ya dari foto, kemudian itu diolah ke dalam ini artificial intelligence, seolah-olah foto tersebut itu seperti video yang sedang menjelaskan. Ya, ketika itu dimasukkan ke dalam PowerPoint interaktif, maka berarti di dalam PowerPoint interaktif tersebut itu sudah ada integrasi dari artificial intelligence. Iya. Ya. Berarti ini ya Mister, termasuk AI kan ya? Kenapa? Berarti kalau misalkan PPT kita menggunakan seperti itu, contohnya Powtoon atau Canva. Kalau Powtoon kan juga bisa bergerak-gerak tuh seperti animasi, terus bisa ngomong gitu kan, bisa dengan suara kita juga. Nah itu sudah terintegrasi dengan teknologi AI. Iya, itu sudah masuk ke artificial intelligence atau kecerdasan buatan, ya kan? Siap. Jadi silakan dimasukkan, tidak apa-apa. Begitu ya, Bu Misda? Ya, Sudah baik, Pak. tidak bingung, Ibu? Tidak. Oke, jadi silakan. Banyak ya, banyak yang bisa dimasukkan nanti dan mudah-mudahan karena hari ini hari terakhir paparan, mudah-mudahan nanti akan ada tambahan yang akan dibuat oleh Bu Misda ya, khususnya pada 3 media yang memang disarankan pada PPG Daljak. Begitu ya, Bu Misda. Oke, kita lihat untuk analisis penentuan solusinya. Untuk analisisnya saya kira tidak ada masalah lah ya, sudah sesuai lah ya untuk analisis penentuan solusinya. Langsung kita ke poin yang kedua. Silakan ke poin yang kedua, boleh, Bu Misda? Oke, solusi yang keduanya mana? Oke. Solusi yang kedua, solusi yang relevan untuk permasalahan rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal perkalian adalah dengan model pembelajaran PBL. Media pembelajaran kantong bergambar dan penggunaan aplikasi WordWall. Kalau WordWall kalau tidak salah kemarin sudah ada yang pakai ya. Siapa? Siapa? Saya, Mister. Kalau nggak salah. Ya, jadi kalau sudah dipakai sama Bu Hasna untuk WordWall-nya, jangan dipakai lagi ya, Bu Misda. Oke. Gitu, Pak. Ya. Tapi kan itu banyak jenisnya, Pak. Gamesnya itu tetap nggak bisa. Oke, maksudnya di dalam penulisan ya, di dalam penulisan aplikasi yang digunakan langsung saja jenis apa yang digunakan oleh Bu Misda. Ya, baik. Karena kalau ini menyebutkan WordWall, kemudian Bu Hasna juga menyebutkan WordWall, itu kan sama baik katanya ya, sama saja. Bukannya begitu ya? Oke, ya, baik, Pak. Ya, siap. Jadi silahkan nanti ketika misalnya akan menggunakan
beragam jenis yang ada di dalam wall itu apa jenis apa yang dipergunakan. Nah, itu yang dimunculkan di dalam solusi yang ditulis. Begitu ya, cukup jelas? Jelas, Pak. Bu Misda? Oke. Jelas. Kemudian kalau kita lihat di analisisnya silakan analisisnya Bu Misda. Ini. Oke, untuk analisisnya juga sebenarnya kurang lebih sama dengan yang pertama tadi ya. Oke, terus di scroll Ibu silakan. Digeser Ibu, digeser. Oke, terus. Oke, terus sampai poin terakhirnya. Oke, ini nanti masih ini ya, masih aplikasi wall yang Ya. digunakan di sana ya. Lebih ke jenisnya aja ya, Pak. Nah, silakan nanti jenis apakah yang dipergunakan untuk ini ya, untuk proses pembelajaran ketika Bu Misda nanti mengajar. Begitu ya Bu? Oke. Iya, Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Saya kira cukup ya untuk Ibu Misda. Mari kita beri tepuk tangan ya Ibu semua untuk Bu Misda. Izin stop share ya, Pak. Ya, terima kasih. Berikutnya kita ke Ya. siapa yang belum? Ya, silakan Bu Stefani. Bu Silakan Bu Stefani. Stefani. Oke, ini Setelah Bu Stefani, Bu Fitri ya. silakan Bu Stefani. Umi sekalian kalungnya kali biar aku ntar ada itunya. Sudah kelihatan, Pak. Sudah terlihat Ibu, silakan. Untuk eksplorasi alternatif solusi dan analisis alternatif solusi, saya copy paste dari LK 2.1. Dari eksplorasi dan analisis alternatif, saya peroleh penentuan solusinya, yaitu solusi yang digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa mata pelajaran IPA di kelas 4A SDN Juruk 3 adalah model pembelajaran Project Based Learning menggunakan media audiovisual atau video pembelajaran yang terintegrasi Artificial Intelligence AI pada aplikasi PowerPoint dan media yang berbasis Augmented Reality pada aplikasi Assembler Edu. Analisis penentuan solusinya, penggunaan PJBL mampu meningkatkan motivasi belajar siswa karena siswa lebih aktif saat pembelajaran jika dibandingkan menggunakan model konvensional. Model pembelajaran PJBL dapat meningkatkan kemampuan siswa terutama pengetahuan dan keterampilan karena dia nanti terakhirnya membuat itu ya Pak, gambar daur hidup hewan. Model pembelajaran PJBL pada pembelajaran IPA materi daur hidup hewan diharapkan siswa mampu menghasilkan suatu proyek berupa gambar yang bisa menjelaskan bahwa siswa memahami urutan daur hidup hewan. Yang kedua, penyampaian materi menggunakan media audio visual. Video pembelajaran dapat memperjelas pemberian materi dan lebih menarik bagi siswa saat proses pembelajaran. Media PowerPoint terintegrasi AI, jadi nanti buat ininya refleksi dapat memberikan tampilan yang menarik sekaligus digunakan untuk refleksi siswa yang dapat mendorong adanya keaktifan siswa di dalam kelas. Penggunaan media AR pada aplikasi Assembler Edu, suatu inovasi teknologi yang membuat siswa lebih tertarik saat proses pembelajaran. Guru sebagai motivator dan fasilitator mengembangkan pembelajaran menggunakan teknologi dan inovasi baru di kelas serta terus mengembangkan skill sebagai guru profesional. Yang kedua, solusi yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman konsep numerasi matematika siswa pada materi bangun datar kelas 4A SDN Juruk 3 adalah menggunakan model problem based learning dengan media audiovisual, media realia, dan media berbasis artificial intelligence pada aplikasi Quizzes Paper Model. Analisisnya, penggunaan PBL diharapkan siswa lebih nyaman dalam belajar, yaitu pembelajaran berfokus pada masalah atau materi, sehingga beban siswa untuk menghafal menjadi lebih berkurang. Siswa mampu melakukan kegiatan diskusi sehingga kesulitan individual dapat diatasi. Media audiovisual menarik bagi siswa sehingga siswa lebih bersemangat dalam belajar. Media realia, siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata
sehingga siswa mampu membangun pengetahuannya melalui aktivitas belajar, media AI untuk evaluasi pembelajaran, merangsang siswa untuk melakukan kompetisi, dan berpikir cepat dalam memecahkan masalah. Penggunaan teknologi merupakan inovasi belajar yang tidak pernah digunakan dan membuat guru lebih kreatif dalam menerapkan pembelajaran di kelas. Sudah itu Pak, mungkin ada Oke, terima kasih. yang Mari perlu kita langsung ditambahkan. lihat poin yang pertama, Ibu. Oke, Ya, solusi yang pertama di sini yang Ibu sudah buat kaitannya dengan peningkatan motivasi belajar, ya, peningkatan motivasi ya, belajar. Oke, ini juga seperti yang saya sampaikan kemarin, ya, jadi harus konsisten dari kolom pertama, kedua, dan ketiga. Kalau ini kaitannya dengan motivasi belajar, maka silahkan masukkan hanya motivasi belajar, ya. Karena di analisis alternatif solusi itu Ibu mencantumkan ada motivasi dan semangat belajar, ya. oh Ketika iya, iya. Ini solusinya, kurang, kurang ketiknya. oke, kurang. Oke, baiklah. Nanti Oh silakan iya, ditambahkan ya. Oke. oh iya, iya. Kemudian untuk ini ya, untuk model pembelajaran itu sudah menggunakan model pembelajaran PJBL ya, Project Based Learning, menggunakan media audiovisual, video pembelajaran yang terintegrasi. Videonya udah ada Pak, videonya udah ada. Oke, dan video tersebut sudah ini ya, sudah tentang ini ya, Teori pemanfaatan artificial intelligence ya. Ya, nanti di combine sama belakangnya nanti saya tambahin menggunakan PowerPoint artificial intelligence-nya. Jadi nanti ada soal, anak menjawab, terus setelah itu nanti ada solusinya di belakang. Oke. Kemudian pada aplikasi PowerPoint dan media yang berbasis augmented reality pada aplikasi Assembler Edu. Ini yang saya maksudkan juga ya, Bu siapa Bu Stefani ya. Kebetulan kemarin udah dapat materinya di situ, Pak. Oke, sudah dapat di Assembler Edu ya. Ada ya. Oke, kalau sudah dapat di Assembler Edu, maka silahkan tidak apa-apa dipergunakan yang di Assembler Edu-nya. Tapi ya, sebaiknya yang dipilih itu adalah salah satu saja ya. Oke, jadi kalau mau integrasi artificial intelligence, maka silahkan gunakan itu. Kemudian di sini Ibu membebani diri lagi dengan ada augmented reality. Saya khawatir kalau nanti sudah ada AI-nya, ya artificial intelligence, sudah ada ini apa, augmented reality-nya, maka nanti itu akan membuat Ibu bingung nanti beban ya. Jadi harus ada dua-duanya. Jadi silakan dipilih salah satu. Sebenarnya udah ada semua sih Pak. Sudah ada semua. Sanggup berarti nanti. Insya Allah. Oke. Itu saja. Sudah ada semua materinya, yang ini udah dapat semua. Oke, baik kalau begitu. Jadi sekali lagi kalau untuk yang apa? Kalau untuk penggunaan artificial intelligence, kemudian augmented reality, langsung pada satu solusi. Dan menurut Ibu itu sudah ada semua, sudah terbayang nanti rancangan pembelajarannya seperti apa, maka saya kira silahkan saja. Begitu ya. Tapi ingat konsekuensinya ya, sekali lagi harus benar-benar terlihat nanti yang artificial intelligence-nya seperti apa, kemudian augmented reality-nya juga nanti seperti apa. Begitu ya Bu Stefani. Sekali lagi saya tanya Bu, sanggup Bu? Insya Allah. Oke, insya Allah sanggup karena sudah ada semua ya seperti yang disampaikan tadi. Kemudian kalau kita lihat di analisis penentuan solusinya di sini penggunaan penulisan base-nya itu harus ada D-nya di belakang ya Bu. Jadi bukan base kayak gitu. Oke. Oh iya. Nah, itu diperbaiki ya. Model ini motivasi belajar siswa, materi daur hidup hewan,
daur hidup hewan namanya ya Bu ya. Ya, Materinya daur hidup hewan atau iya alur Pak. hidup hewan? Daur hidup. Daur ya. Ya. Karena yang sering itu daur ulang ya. Produk daur. Oke, diharapkan siswa mampu menghasilkan Daur satu air, contoh daur hidup. ya berupa gambar yang bisa menjelaskan bahwa siswa memahami urutan daur hidup hewan. Oke. Kemudian yang kedua, penyampaian materi menggunakan media audiovisual dapat memperjelas pemberian materi dan lebih menarik bagi siswa. Oke. Kemudian yang ketiga, PowerPoint AI. Oke. Yang keempat, AI pada aplikasi Assembler Edu. Oke. Jadi silahkan untuk yang di Assembler Edu sudah ketemukah apa yang digunakan nanti, Ibu? Jadi agar jangan, tadi kan sudah saya kemukakan, sudah 2 orang yang menyebutkan Assembler Edu di solusinya. Ya, jadi silakan kalau Ibu tetap mau menggunakan Assembler Edu, gunakan apa ya nama dari ini ya, dari apa namanya, dari aplikasi tersebut ya, nama ininya ya, bagian-bagian yang apa yang akan digunakan oleh Bu Stipani. Begitu ya Bu. Jadi jangan ini udah 3 orang, udah 4 nanti semua Assembler Edu semuanya. Begitu ya Bu. Oke. Ya Pak. Oke, kemudian yang berikutnya guru sebagai motivator dan oke, ini saya kira sudah tidak apa-apa ya. Kita ke poin yang kedua. Poin yang kedua, Ibu, silakan solusi yang keduanya. Menggunakan model probation learning dengan media audiovisual, media Oke. realia, dan media berbasis artificial intelligence pada aplikasi Quizzes. Oke, jadi ini yang akan diselesaikan atau yang akan diberikan solusi kaitannya dengan pemahaman konsep numerasi atau matematika gitu ya. Ya. Silakan konsepnya konsep matematika saja atau konsep numerasi saja ya. Jadi jangan menggunakan atau seperti itu ya, nanti kesulitan nanti Ibu ya. Oke, jadi silakan di mata pelajaran matematika kan ini Bu ya. Iya, iya. Ya, jadi silakan itu diinikan untuk yang matematika saja ya. Kemudian sudah ada ini ya video pembelajarannya. Jangan-jangan ada. Ibu, Nah, siap. Ibu sudah siapkan semua sepertinya ini ya. Sudah terlihat nanti perangkat pembelajarannya. Oke, media realianya, kemudian quizzes paper mode. Kalau quizzes itu menariknya atau asiknya itu digunakan secara online ya Bu ya. Jadi kenapa kok pakai paper mode di sana? Jadi nanti menggunakan kertas gitu atau bagaimana? Ya, nanti kita print kertasnya yang di situ sudah ada apa namanya barcode ya. Ya, tapi sebaiknya sekarang kan zamannya sudah paperless ya. Iya. Mengurangi kertas, tapi nanti diusahakan ini deh Pak. Kalau ada anak yang punya, kemarin saya sudah ngomong sama anak-anak kalau ada yang punya handphone bisa dibawa, tapi mungkin nanti nggak semua mungkin bisa berkelompok. Jadi kayak cerdas cermat gitu. Iya, silakan Ibu. Tapi jangan sekali lagi nanti pakai ngeprint lagi itu jadi boleh ya, ya. Ya orang kan sudah mengatakan sudah paperless dan lain sebagainya, sementara ini kita masih masihkan kertas-kertas ke mereka gitu ya. Jadi kurang ini ya, jadi kurang berkemajuan saja. Begitu ya. Nanti kalau yang punya handphone nanti bisa dibawa, kita pakai apa namanya handphone, tapi mungkin nanti berkelompok bukan satu-satu Pak, karena nggak semua anak punya handphone. Iya, karena kalau berkelompok ya nggak mungkin satu-satu Ibu ya. Jadi silakan sebelum sesi pembelajaran ya nanti mungkin Bu Stipani akan mendelegasikan ada berapa orang yang akan menjadi ketua kelompok di dalam satu kelas, dan minggu depan pada pertemuannya silahkan nanti gitu ya, silahkan nanti membawa handphone ya. Jadi masing-masing perwakilan kelompok ada satu yang akan digunakan nanti untuk quizesnya. Begitu ya Bu Stipani, cukup jelas? Iya Pak, siap. Oke, baik. Untuk yang kedua ini saya kira sudah ini ya, sudah cukup
sesuai semua ya, modelnya sudah, media yang disarankan juga sudah. Mari kita beri tepuk tangan ibu-ibu semua untuk Ibu Stefani. Terima kasih banyak ya Bu Stefani, Bu Stefani. Mudah-mudahan nanti akan segera diperbaiki karena sekarang ini hari terakhirnya ya untuk paparan. Oke, saya kira cukup Bu Oke. Stefani. Semangat, semangat. Semangat tuh kata Bu Sherly tuh. Kan Bu Fitri, Oke. biar Oke. cepat dapat semua ya. Ya, Yap. silakan Bu Fitri. Tunggu Sisanya dulu. nanti sama Bu ini ya. Bu siapa? Sisanya sama Bu Lili. Ya, silakan Bu Fitri. Sebentar Pak. Sudah muncul atau belum? Masih loading. Oke, sudah terlihat. Silakan Ibu. Sudah Bu, cuman kok kepotong setengah ya? Ya, tar dulu. Oh, di aku malah yang nggak muncul ya. Ntar. Duh. Grogi nih. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu, udah full. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Ian, Bu Lili, dan teman-teman. Sebelumnya, pastinya saya tidak sebaik teman-teman yang lain dalam berliterasi, menuangkan dalam bahasa tulisan. Namun di sini Bismillah saya ingin sekali dikritik oleh Pak Ian biar tahu di sebelah mana yang harus saya perbaiki. Eh, dari dua masalah yang saya ambil, yang pertama adalah peserta didik mengalami kesulitan memahami isi teks bacaan berdasarkan kajian literatur juga setelah dianalisis. Jadi solusi yang ditentukan yang memang relevan dengan keadaan satuan pendidikan terkait masalah tersebut adalah yang saya ambil, yaitu penggunaan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, medianya audiovisual dan quizzes. Mengapa itu saya tentukan sebagai solusi? Yang pertama, karena model PJBL itu dapat menumbuhkan kemandirian siswa dan mengembangkan keterampilan dalam pemecahan masalah. Kemudian model PJBL juga dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab yang besar bagi peserta didik karena nanti akan melibatkan proyek ya. Jadi nanti akan terlihat bagaimana tanggung jawab anak-anak itu ketika pembuatan proyek tersebut. Kemudian menggunakan audio visual, peserta didik ini sangat terbantu untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru dan suasana pembelajaran juga menjadi lebih menyenangkan. Tidak halnya seperti yang selalu saya lakukan, media pembelajaran itu ya terpaku di gurunya saja tanpa ada video melalui infokus ataupun PowerPoint yang lain. Nah, kemudian juga di sana saya memilih penggunaan quizy. Sepertinya sih tadi sudah Bu Stefani juga ya, tapi tidak janjian ya Pak ya. Memang ini yang sudah saya kerjakan dari kemarin. Jadi penggunaan quizzes ini untuk membuat anak belajar menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Dan kenapa saya pilih quizzes? Karena quizzes ini termasuk inovasi pembelajaran berbasis artificial intelligence. Untuk masalah yang kedua, terkait nilai matematika yang di bawah KKM. Jujur Pak Ian dan Bu Lili, saya ini sangat berusaha, namun yang saya sekarang kuasai untuk media itu hanya di media AI yang dengan aplikasi Quizzes ini. Kemarin juga sudah coba simulasi menggunakan paper mode, emang mode kertas ya Pak Ian, karena memang sepertinya anak-anak tidak memungkinkan untuk membawa handphone, tapi dengan mode kertas juga anak-anak sih kemarin terlihat tertarik dan malah ingin terus-terusan melakukan kuis tersebut untuk mengecek atau untuk refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan.
Solusinya tidak jauh berbeda, hanya di model saja untuk meningkatkan atau untuk nilai ulangan matematika yang di bawah KKM ini. Kalau tadi menggunakan PJBL, kalau yang di matematika ini saya menggunakan model PBL atau Problem Based Learning dengan pendekatan realistik, ya, media PowerPoint dan aplikasi Quizzes. Alasannya karena model PBL ini bisa membantu peserta didik memahami masalah dalam kehidupan nyata. Kemudian model PBL juga peserta didik dapat mengembangkan minat untuk terus-menerus belajar dan mendorong peserta didik untuk berkolaborasi dalam pemecahan masalah. Kemudian pendekatan realistik juga membuat matematika lebih relevan, bermakna, dan tidak terlampau abstrak. Dengan PowerPoint juga guru ini bisa menyajikan berbagai materi ya dengan kombinasi gambar, warna, dan animasi serta suara yang menarik perhatian peserta didik. Terakhir, penggunaan Quizzes ya sama tadi membuat belajar lebih interaktif dan menyenangkan. Demikian Pak Ian dan Bu Lili, mohon arahannya, mohon koreksinya terkait solusi yang sudah saya tentukan. Demikian. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Fitri Solihat. Mari kita lihat ya. Oke, jadi di poin yang ketiga di penentuan solusi atau di kolom yang keempat di sini berdasarkan analisis alternatif solusi, maka fokusnya di sini adalah pada kesulitan peserta didik untuk memahami isi teks bacaan ya. Oke, dan ini sudah sesuai semua ya dari kolom pertama sampai terakhir. Iya, Bu Fitri sudah sesuai. Ini yang ketutup di yang kolom pertamanya ini masalahnya kesulitan memahami isi teks bacaan. Oke, kesulitan memahami isi teks bacaan. Kemudian di kolom keduanya oke, di kolom ketiga solusi yang relevan ya. Ini Ibu menggunakan model pembelajaran project based learning, kemudian medianya audio visual dan quizzes. Jadi untuk yang integrasi media yang disarankan nanti di mana nih Bu? Pada media audio visualnya kah atau di quizzesnya kah? Di mana? Di quizzesnya Pak Ian. Oke, di quizzesnya bentuknya seperti apa nanti berarti? Paling kuis interaktif berupa apa soal-soal yang berkaitan dengan materi, nanti bentuknya sih pilihan ganda. Nanti anak-anak itu pakai mode kertas, barcode-nya juga sudah saya sediakan. Kemarin sudah coba simulasi, jadi nanti soal-soal yang akan muncul untuk refleksi peserta didik terhadap materi yang sudah atau yang sudah dipelajari, itu nanti ada soal-soal. Nah, tapi bentuknya pilihan ganda. Jadi nanti anak-anak itu memilih jawabannya sesuai kemampuan yang mereka dapatkan. Nah, di situ sih saya ingin apa namanya kan ini isi teks bacaan ya Pak Ian ya. Jadi ketika mereka menggunakan di aplikasi Quizzes ini kan berkompetensi juga dengan peserta didik yang lain. Nah, jadi dia butuh fokus untuk membaca soal untuk berkompetensi maksudnya apa berkompetensi? Iya, jadi anak-anak itu kayak lomba gitu, Pak Ian. Oke, kompetisi berarti maksudnya bukan? Ya, salah ya, ya Pak. Berkompetisi, ya. Jadi anak-anak kan kalau nggak bacanya serius gitu, kalau bacanya main-main, cuma mainin barcode saja, itu kan nanti hasil nilainya itu ya main-main juga. Jadinya inginnya dengan aplikasi Quizzes ini anak-anak ya lebih serius ketika membaca soal, memahami isinya, kemudian dalam menentukan jawaban juga jadi apa ya anak-anaknya itu saling lomba mengumpulkan poin. Begitu sih Pak Ian yang saya pahami. Oke, baik. Saya kira kalau sudah bisa melihat celah di mana nanti mengintegrasikan artificial intelligence-nya, ya sudah oke lah ya. Modelnya sudah project based learning,
kemudian media audiovisual, kemudian ada quizzes. Harapannya seperti Bu Stefani tadi ya, Bu Stefani tadi beliau sudah siap, sudah lengkap semua apa yang akan digunakan, sudah tergambarkan, kemudian sudah disediakan videonya apa, audiovisualnya seperti apa, sudah lengkap. Mudah-mudahan Bu Fitri Solihat juga begitu ya Bu ya. Oke. Insya Allah Pak Ian, kalau untuk barcode sudah saya sediakan, sudah coba simulasi juga, jadi saya ingin mempertahankan kedua-duanya menggunakan EA ya, karena ini yang saya kuasai, yang memang sudah coba. Kalau untuk media kayak apa IR, VR itu sedang saya pelajari tapi belum nemu gitu. Jadi saya belum berani untuk mencantumkan media yang lain selain yang EA ini. Begitu Pak Ian dan Bu Lili. Oke, baik. Saya kira cukup untuk yang pertama. Kita langsung lihat yang kedua ya. Oke. Yang kedua seperti apa? Yang keduanya ini nilai ulangan matematika yang di bawah KKM ya. Ini menggunakan problem based learning. Yang tadi di awal project, yang ini problem based. Kemudian ada pendekatan realistik. Ini apa yang dimaksudkan untuk yang iya, jadi insya Allah nanti saya akan materinya pecahan ya Pak Ian ya. Nah, nanti mungkin biasanya kalau pecahan itu kan abstrak ya. Jadi nanti pakai benda-benda yang nyata yang dalam kehidupan sehari-hari. Misal pakai buah apel punya satu tapi ada 4 orang. Jadi dibawa ke kehidupan nyata yang real. Maksudnya gitu. Apa saya kata-katanya kurang tepat ya Pak Ian ya? Ini lebih ke contextual teaching and learning berarti yang CTL itu ya, sesuai dengan setting atau realitas kehidupan para peserta didik sehari-hari ya Bu ya. Oh gitu, bukan realistik matematika education ya Pak Ian Oh, ya? iya, Apa realistik? Oke, matematika realistik tidak apa-apa. Iya, iya maksud saya sih di situ sih. Makanya di sini kajian literaturnya saya ngambilnya yang RME. Oke, saya kira sudah sesuai untuk yang ini. Kemudian dan dua-duanya menggunakan aplikasi quizzes ya. Iya, iya Pak Ian, karena jujur itu yang baru saya kuasai, yang memungkinkan dalam waktu dekat ini, maksudnya untuk nanti rencana aksi ini yang mungkin saya akan pertahankan, yang sudah dicoba, yang sudah ada bahannya. Kalau untuk yang IR VR saya belum berani Pak Ian, karena dari kemarin nyoba juga sudah ada sih ya assembler edu segala macam, tapi saya belum berhasil sampai ke mengeluarkan si video itu di dalam kelas. Jadi saya nggak berani mencantumkan media tersebut Pak Ian, khawatir nanti malah tidak maksimal. Oke, baik. Saya kira sudah ini ya, sudah sesuai dengan kesepakatan kita yang kemarin juga ya. Jadi pemilihan ragam media, baik itu artificial intelligence, augmented reality, kemudian virtual reality, itu juga disesuaikan dengan sekolah masing-masing ya. Jadi harus sesuai ya. Jadi kalau misalnya di sekolahnya masih belum ini ya, belum mumpuni untuk sarana dan prasarananya, silahkan teknologi sederhana yang digunakan juga tidak apa-apa. Asalkan sudah ada integrasi dari artificial intelligence di dalamnya. Begitu ya, saya kira Bu Fitri Solihat. Oke Bu. Baik Pak, berarti ini sudah boleh Pak, maksudnya nggak apa-apa saya pakai yang AI semua? Iya silakan, tidak apa-apa. Oh, alhamdulillah. Ya, karena kalau yang virtual reality dan augmented reality, tadi menurut Ibu nantinya akan jadi bumerang malahan ya, susah untuk diimplementasikan. Saya kira tidak apa-apa, silahkan itu saja, karena itu kan sudah masuk dari salah satu dari 3 media yang disarankan ya. Baik. Oke, saya kira cukup Bu Fitri Solihat, silakan. Baik, terima kasih Pak Ian dan Bu Lili serta teman-teman, saya izin stop share. Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk Ibu Fitri Solihat ya, ibu-ibu semua. Dan sekali lagi saya mohon maaf untuk hari ini tidak atau kurang maksimal ya, tidak bisa membersamai karena saya sedang tidak di kampus pada hari ini. Dan mudah-mudahan untuk pertemuan kita berikutnya, oh ya besok libur ya Bu Sherly ya.
Iya, Sudah Pak. Besok libur ya? libur. Libur. Ya, Oke, senang ya. sekali ya sepertinya. Libur besok silakan dimanfaatkan ya untuk beristirahat ya. Iya, Pak. Oke, Terima dan kasih banyak. alhamdulillah sudah hadir di sini yang kita muliakan Ibu Lili Mulyawati Ya. ya. Selain Assalamualaikum Bapak, Ibu-ibu cantik. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Ibu. Bunda. Oke, mungkin setelah ini langsung dilanjut saja, silakan diskusinya. Kemudian mungkin ada hal-hal lain nanti yang akan ditambahkan oleh Bu Lili Mulyawati. Saya mohon izin undur diri. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu. Ya, Waalaikumsalam Semangat terus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Mister. Waalaikumsalam. Thank Terima you, kasih, Mister. Mister.